sekalian, para murid sekolah Al-Ghazali segala yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Derajat beserta istri Semadulan Widya sebagai pengelola atau pemilik sekolah ini. Saya sama istri mendirikan sekolah ini tahun 2010, berarti sudah 12 tahun. Dan sekarang alhamdulillah sudah mendirikan beberapa sekolah, bukan hanya di Al-Ghazali. Izin saya beri saya biar saya bisa melihat ulang. Bapak sekalian, alhamdulillah saya pertama mengucapkan terima kasih atas kedatangan kehadiran Bapak sekalian menitipkan sekolah di Al-Ghazali. Saya sedikit mungkin sebelum materi akan bercerita sejarah sekolah ini. Saya sama istri pertama kali bikin sekolah itu tahunnya. Sekarang ada PAUD, ada Kober, atau Kober ya, Kober TK itu tahun 2000 berapa nih? 2010 ya, 2010. Itu murid pertamanya anak saya. Jadi saya bikin sekolah untuk anak saya. Alhamdulillah ada yang percaya. Kemudian anak saya yang TK, Muhammad Azhar Al-Ghazali namanya, lulus tahun Al-Ghazali. Saya bikin SD di sini, sedang menjadi murid pertamanya anak saya juga. Jadi muridnya 7 orang. Kemudian pas anak saya usia SMP, mau SMP, saya bikin sekolah juga SMP di Kuala. Murid pertamanya anak saya juga. Dan alhamdulillah sekarang anak saya kemarin pas mau lulus SMP kelas berapa, lulus itu kalau kita kelas 3 ya, kelas berapa? 9. Nah, saya bilang ke saya, panggilannya Abi, Bibi jangan bikin SMA ya, harus sekolah di luar. Dia tahu kalau saya bikin SMA pasti murid pertamanya anak saya gitu. Dia bilang, Bibi jangan bikin SMA, kenapa betul? Apa yang sekolah di luar? Alhamdulillah anak saya sekarang sekolah di pribadi Depok. Ada yang tahu sekolah pribadi di Bandung? Itu sekolah termasuk paling mahal di Bandung. Sekolah kemarin sekolah internasional di Inggris, saya mewakili Indonesia dari pribadi Bandung. Tapi kebetulan anak saya di pribadi Depok. Itu anak saya beasiswa dari kelas masuk sampai nanti selesai. Saya kontrak 340 juta free. Lulusan SD Al-Ghazali, TK Al-Ghazali, SD Al-Ghazali, SMP Salsabila yang saya buat, konsepnya saya buat. Sekarang sekolah internasional. Jadi saya punya pemikiran tentang pendidikan itu saya begini. Tapi saya nggak mau mengajak orang lain, tapi anak kita sekolah di luar kan. Mohon maaf ya, ada orang lain bikin yayasan. Ayo sekolah ke sini, tapi anaknya sekolah kemana gitu. Berarti nggak pede dia dengan sekolah yang dia buat gitu. Kalau saya bismillah, saya ini konsep beda. Tapi saya tidak mau tanda kutip bereksperimen karena orang lain, anak-anak sendiri nggak mau jadi percobaannya begitu. Tapi alhamdulillah dari pertama berdiri beberapa tahun kemudian mulai dikenal. Sekolah yang kecil ini Bu, apalagi yang ini agak baru, dia agak bagus. Dulu bangunannya masih berumahan, masih asli rumah. Itu yang observasi dari berbagai daerah, walaupun kecil Pak, yang dari Tasik, dari Tangerang, dari mana-mana. Paling jauh kemarin dari Pontianak ya, dari Kalimantan, dari Pontianak sama ada Kalimantan dari Kalimantan Timur sama satu lagi dari Pasir ya, di Pasir. Dia bilang, walaupun kecil Pak Bu, sekolahnya ini yang observasi saya lupa. Terusnya di slide di WFA kalau dibuat, saya udah bilang itu WFA ya, sekolah-sekolah yang pernah observasi ke sini melihat bagaimana pembelajaran di sini baik di TK-nya maupun di SD-nya, dan alhamdulillah mereka tertarik dengan program sekolah kami, dan saya sudah membangun 7 sekolah persis seperti konsepnya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya memberikan nama sekolah ini konsepnya adalah integratif school, sekolah integratif Islamic School. Jadi begini, dari lewat ini beberapa sekolah yang saya buat, saya sedikit mungkin. Saya bikin di Tasik
di Grobogan, Purwakarta, itu punya orang lain, tapi saya bantu. Konsepnya saya buat. Kemudian yang terbaru kemarin di Majalengka, sebelum Majalengka saya bantu buat di Cikadut, Pak Isan, mungkin yang tahu Pak Isan. Pak Isan terkenal itu dia parenting ya. Nah itu minta bantuan, saya nggak tahu lah, saya nggak kenal sama Pak Isan, tapi dia cari ketemu di Purwakarta, minta bantuan saya untuk bikin sekolah. Kemudian dia kirim gurunya magang di sini berapa lama ya? 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi sebelum sekolah berdiri, sebelum magang gurunya di sini hampir 3 bulan, udah siap lepas, baru saya buat di Cikadut itu namanya sekolahnya nama sekolah Cikadut itu Cahaya Nalar itu SCN, sekolah Cahaya Nalar itu kopi pas dari sini yang menerima. Nah saya bawa ke sana, gurunya karena di sini bakal 3 bulan. Pengen tahu SPP-nya berapa di sana? SD-nya 2.500. Jauh sekali sama di sini yang padahal di sini induk semangat di sini, tapi di sana jadi mahal karena mungkin baru dan pasarnya beda mungkin. Saya nggak tahu dari 2.500. Alhamdulillah, tapi sana berkembang. Baik sekalian, konsepnya sama, integrasi. Apa yang sebenarnya integrasi? Jadi saya mengintegrasikan beberapa konsep pendidikan dalam satu sistem pembelajaran dari mulai anak datang sampai lulus. Mohon maaf, Bapak di sini ada yang kami Pak ya, tapi insya Allah terima kasih atas kepercayaannya. Jadi kami memang inklusif terbuka untuk semua dan sudah punya banyak pengalaman saya menerima sekolah yang berbeda agama di Al-Ghazali maupun di tempat yang lain. Insya Allah kami menghormati perbedaan dan tidak ada. Insya Allah kami memang komitmen kami adalah inklusif, itu menjadi komitmen kami. Bahkan yang di Purwakarta itu menjadi percontohan Kabupaten Purwakarta. Bukan saya diminta Pemda Purwakarta untuk membuat konsep perda pendidikan inklusif. Naskahnya kasih ke saya, karena dia tahu saya buat sekolah seperti ini di Purwakarta dan di sana diakui pelopor menjadi sekolah pendidikan inklusif. Inklusif dalam arti bukan hanya untuk berbuat terus, tapi untuk terbuka untuk semua perbedaan, masuk perbedaan agama. Gitu. Baik, apa sih yang konsep integrasi itu? Pendidikan itu pertama iman takwa, akhlak, sehat, cerdas, dan kerendahan berdosa. Ini disatukan menjadi satu sistem kegiatan pembelajaran dari mulai anak datang sampai pulang. Mohon maaf sebelumnya, saya suka melihat, bukan hanya mengamati ya, banyak sekolah di Indonesia itu hanya fokus pada aspek kecerdasan atau kognisi. Buktinya apa? Ya dari datang sampai pulang anak belajar, pagi belajar matematika, agak siang bahasa Indonesia, agak siang IPS, terakhir PPKN, pulang. Tiap hari begitu. Jadi fokus. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Pemerintah tahu anak ada kesehatan, ada akhlak, dimana pada keterampilan ada, tapi realisasinya itu yang mungkin menurut saya masih kurang, atau mungkin tidak direncanakan dengan baik, tidak diimplementasikan dengan baik, dan tidak dievaluasi dengan baik. Kalau saya ingin seimbang semua itu menjadi sebuah kegiatan yang seimbang antara iman takwa, akhlak, sehat, cerdas, dan benar-benar berdosa. Pertama, apa sih yang iman takwa? Kalau saya sederhana ya Bapak sekalian, kalau yang muslim iman takwa itu kan pelajaran agama banyak banget. Satu saja bagi saya ukuran yang paling sederhana bagi anak-anak yang sekolah di Al-Ghazali, kalau sudah kelas 6 SD mereka sudah siap, sudah bisa baca Al-Quran, sudah sholat tidak harus disuruh, dan bisa ngaji. Sederhana. Apapun mengetahui agama itu saya kira kita orang dewasa masih kurang mengetahui agama. Tapi yang paling penting setelah dia beriman kepada Allah adalah dia sholat, dia bisa ngaji, dan sholatnya nggak harus disuruh-suruh. Alhamdulillah, saya terapkan, saya komitmen. Saya nanti ke kelas 2 wali kelas 6, gimana anak-anak kita sholatnya sudah disuruh, sudah mulai, sudah tidak tinggal. Kalau saya itu saya bahas sudah lama, udah gede lah, melepas anak kelas 6 kalau dia sudah tidak meninggalkan sholat imam. Jadi sholat bisa sholat dan tidak meninggalkan sholat, kemudian dia juga bisa ngaji.
Kalau materi saya kira sama. Semua sekolah juga pasti mengajarkan materi mah relatif sama lah. Rukun wudhu gitu. Dari kita waktu kecil sampai sekarang nggak lupa kan ya. Kan amat apa nggak ngurang-ngurang gitu kan. Rukun sholat kan ya. Terus sekali itu semua sama seperti itu. Tapi kalau saya menekankan jangan sampai kita belajar sholat tapi nggak sholat. Belajar wudhu nggak wudhu gitu. Jadi sederhana. Kalau bagi saya lulus Al-Ghazali anak kelas 6 sudah tidak disuruh sholat atau walaupun disuruh walaupun saya agak telat jadi nggak apa-apa, penting di anak kita sholat. Yang kedua ada mengaji juga pengetahuan saya kira sama. Ini komitmen saya untuk pendidikan agama anak-anak sekolah. Kemudian yang kedua adalah sebelum lanjut ke sini harus ada yang jawab atau sekalian slide. Jadi dulu sekalian, apa yang membedakan sekolah saya ini dengan sekolah lainnya? Jadi begini, mungkin agak bombastis apa yang saya sampaikan, tapi insya Allah benar ya. Sebentar ini membuat nilai saya lewat ini slide. Baik, apa saya berani-beraninya bikin sekolah, tapi mengatakan bahwa ini sekolah berbeda dengan sekolah yang lain. Pertama begini, ketika saya mendirikan sekolah di Indonesia, saya masih ingat menamakan sekolah inklusi. Padahal sebetulnya ini baru sekolah. Inklusi itu kata sifat, inklusi kata tentang inklusi kata sifat artinya terbuka. Saya menamakan nama inklusi di SK, SK-nya RTK inklusi Azhari Al-Ghazali, Kitlangi, Azhari Al-Ghazali, kemudian SD inklusi. Kenapa inklusi itu nempel di SK? Itu tahun 2010 saya bikin inklusi SD 2013 masa SD. Kan inklusif itu kan sebetulnya kata sifat, artinya nggak harus nempel di nama kata-kata inklusif. Tapi saya berani itu sedang mengkritik pemerintah di sekarang. Dulu itu ketika saya bikin sekolah inklusif itu disangka saya bikin SLB karena pada sekolah begitu kok ada beda. Karena saya tahu kalau saya ngajar di kampus, jadi bagaimana lah di luar negeri pendidikannya mereka inklusif, mereka terbuka tidak melihat, tapi ada persentasenya sekian. Kalau di Indonesia kan 15% untuk SD, 20% untuk SMP. Nah sekarang pemerintah mewajibkan sekolah inklusif. Sekarang wajib semua sekolah baik negeri maupun swasta harus inklusif. Padahal saya udah hampir 13 tahun yang lalu saya bikin sekolah inklusif dan dianggap aneh oleh masyarakat ini. Aneh gitu kok berani-beraninya atau kok di kampus kan masyarakat tidak paham sekolah inklusif. Yang kedua, ketika saya bikin sekolah kelas 1 itu tidak ada ujian. Itu 13 tahun yang lalu saya bikin sekolah ini SD kelas 1. Dari pertama kali berdiri sekolah nggak ada ujian kelas 1 itu. Waktu ada pengawas datang minta nilai ujian kelas 1, saya bikin pura-pura ujian, bikin pura-pura soalnya. Padahal saya tahu di luar negeri itu kelas 1 ada sampai bahkan kelas 3 itu nggak ada ujian. Orang kelas 1 itu lulusan TK langsung SD kelas 1 kan transisi, mereka itu masih anak jadi ini secara teori anak jadi ini itu mau sampai 8 dan mengatakan sampai 39. Jadi mereka belum siap untuk ujian-ujian itu kelas 1 SD itu. Saya agak tahu sedikit ilmu tentang itu, maka saya nggak ada ujian di kelas 1 itu. Itu pengawas takut saya juga kalau ada apa-apa kan saya pura-pura ada. Tapi sekarang kurikulum merdeka tidak ada ujian Pak kelas 1 Pak. Ketika kurikulum merdeka berita telat sudah. Saya dari dulu bikin kayak ini. Baru kemarin ketika ada kurikulum merdeka tidak ada ujian kelas 1. Betul kan Bu ya? Yang ibu mungkin ada yang dulu di sini mungkin baru zaman kurikulum merdeka tidak ada ujian sekolah. Kemudian ada juga yang membedakan kami adalah kelas 1 dari awal saya rapotnya nggak pakai angka narasi. Awal-awal pemerintah nggak pakai angka, pakai angka rapot kan. Saya bikin rapot 2 Pak. Bikin rapot versi pemerintah, pura-pura nggak dipakai. Saya bikin rapot versi saya buat narasi aja. Tahunya sekarang narasi semua. Jadi lagi-lagi pemerintah terlambat. Kita udah dari dulu begitu bahwa ini
tidak mengukur seluruh potensi yang ada. Kalau hanya di angka 8 itu apa sih? Komponen-komponennya kan nggak terwakili oleh angka 8, 9, 10. Tapi kalau generasi kan dilaksanakan anak bisa apa, belum bisa apa, kan objektif seperti itu. Walaupun agak repot begitu, tapi dia sudah saya lakukan sejak 13 tahun yang lalu. Kemudian ya tadi ya, saya sudah inklusif, pemerintah baru kemarin mewajibkan supaya inklusif. Sekarang saya nggak pakai ujian kelas 1, saya udah lama nggak pakai ujian. Kemudian saya nggak pakai nilai angka, udah lama pakai nilai angka. Kemudian juga sekarang waktu dulu saya bikin aturan di sekolah nggak boleh ada PR. Nah, baru sekarang nggak boleh ada PR. PR-nya diganti, kita PR COS, karakter biasa baik gitu. PR-nya pulang, sebelum pulang silakan anak-anak bantu orang tua yang sesuai usia begitu. Itu PR kita di sekolah. Dan sekarang alhamdulillah kebijakan tidak ada PR ya di Indonesia itu, bukan Jawa Barat khususnya, bahwa sekolah tidak ada PR. Ada mungkin yang bagus sekalian, agak aneh di sekolah kita, satu kelas itu digabung ya, itu mungkin bagus sekalian, apa bener anak bisa belajar nih, nggak pakai sekat. Itu sekolah yang saya bantu semua nggak pakai sekat. Saya udah bikin 7 sekolah, semua nggak pakai sekat. Jadi gini, kenapa pakai sekat? Sekolah pakai sekat karena biar anak fokusnya begitu ceritanya. Kalau anak fokus maka dia bisa belajar. Nah, saya bilang begini, kalau anak fokus karena sekat, bukankah ini hanya miniatur saja? Bahwa dunia nyata itu nggak pakai sekat di luar sekolah. Apakah anak harus bawa kacamata kuda biar fokus begitu kemana-mana? Kan nggak begitu. Anak harus dilatih fokus dalam keramaian. Anak harus dilatih fokus dalam berbagai suara, berbagai atensi yang mengganggu, mendistraksi dia, tapi dia tetap fokus pada kegiatan. Dan alhamdulillah ini sudah teruji, sudah terbukti. Kita nggak pakai sekat di sana sengaja. Kalau saya pakai sekat juga bisa. Di sini bisa, mungkin cukup lah untuk kelas. Karena kita satu anak tidak banyak, satu kelas tidak banyak beri. Tapi alhamdulillah dengan tidak sekat, anak bisa fokus dalam keramaian. Walaupun di sana adalah seni, di sini matematika, pukul-pukul di sana, di sini bisa aja belajar matematika. Itu dulu enggak. Itu yang observasi ke sini, termasuk pengawas, termasuk asesor, terpesona lihat kok anak bisa fokus. Ketika di situ ada kegiatan yang berbeda, bahkan agak sedikit berisik karena misalnya memukul alat musik. Semua bisa dilatih. Anak terbiasa dalam fokus dalam keramaian, tentunya harapan kita di luar sana ketika anak bisa di pasar, supermarket, dalam kehidupan kita harus fokus pada tujuan dan hal yang di luar rencana kita bisa. Kita yang kita harapkan dengan kelas tanpa sekat. Waktu sekolah bertanya di sini nanti ke kelas SD kok langsung kelas 1, 2, 3. Di sini rencananya 2 kelas ya, pasti 4 kelas di sini sengaja saya buat walaupun terpisah harus ada 2. Harus ada 2 kelas, minimal 2 kelas supaya mereka latihan untuk fokus. Kira-kira begitu sekalian. Ya kira-kira itu mungkin perbedaan sekolah antara kita dengan kebanyakan sekolah yang lain. Yang kedua, kita ini 1 hari 9 jam untuk kelas 3 waktu itu 1 9 jam. Bayangkan 9 jam itu hanya 4,5 jam untuk kegiatan akademik dan 4,5 jam untuk melakukan. Jadi kita tidak dari pagi saya pulang anak belajar akademik tidak. Kalau fokus pada hanya akademik, saya kira kasihan buat sekalian. Anak itu, apalagi mereka sekalian, mohon maaf, di Indonesia itu sepertinya kalau sudah pintar baca sejak usia TK dianggap hebat. Padahal kan mereka belum butuh baca. Kalaupun bisa baca, pasti ada baca itu kan belum butuh. Tapi di kita kan kayaknya begitu. Anak saya yang sekarang beasiswa di sekolah internasional dia begitu bisa baca 7 tahun lewat. Itu dibully sama saudara-saudara. Saudara-saudara, saya kakak saya, adik saya sudah pernah pintar baca usia TK. Saya nggak ajarkan, saya bukan nggak diajarkan, diajarkan dengan cara yang berbeda. Dia biarkan mengalir saja, dia harus dipaksa bisa saat itu. Dan kalaupun bisa saat itu manfaatnya apa kan? Belum manfaatnya belum. Jadi kalau anak-anak kita mohon maaf dipaksa secara akademik harus sudah dipintar, itu sebetulnya tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan ada teori yang mengatakan sama seperti kita memukul bahasa Sunda yang jauh di karbit, cepat asap tapi cepat busuk. Sesuatu yang dipercepat itu tidak bagus.
natural saja, alami saja. Itu yang saya terapkan di sini. Jadi di sini nggak ada drill, Pak Ustaz. Nggak ada drill itu kan memaksa anak untuk bisa saat itu di drill. Kita natural saja, alamiah, supaya anak itu happy, bahagia, senang dengan belajar. Bukan bisa saat itu, bukan pintar saat itu. Nanti pintar pada waktunya. Apa bisa? 24 jam setengah itu 4 akademik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Sisanya adalah kegiatan non akademik yang insya Allah itu yang penting, bahkan fondasi bagi anak yang akan menentukan nanti di kemudian hari. Dan itu prosesnya nggak bisa instan, nggak bisa dipercepat. Itu yang saya maksud di sini, apa namanya, mengintegrasikan. Nah ini pendidikan itu adalah pendidikan karakter, membangun karakter. Jadi bagi sekarang anak kita hari ini itu akan sangat berpengaruh nanti ke depan bagaimana dia hari ini bersikap, berbicara, bertindak dan sebagainya. Jadi nggak bisa seperti kita belajar matematika. Kalau belajar matematika, ibu punya anak SD kelas 1, usia kelas 1 belum masuk SD, belum belajar apa-apa. Usia kelas 2, usia sampai usia SD kelas 2, usia 12 tahun, usia 11 tahun, anak tak sekolah. Kemudian dia usia 11 tahun ikut kursus matematika, kemudian dia intensif belajar matematika 6 bulan. Pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 bisa. Di Rafael belajar dari 0 sampai pelajaran SD kelas 12, anak bisa. Kalau matematika, bahasa Inggris bisa. Artinya bisa, nggak belajar sekarang juga bisa. IPA, IPS kayak gitu, apalagi IPS. Belajar kayak belajar sendiri juga bisa. Ya. Tapi kalau untuk karakter nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa. Saya nanti biar bagus, nanti aja udah SMA, pesantren. Nanti aja udah SMP, mondok atau belajar yang soal karakter jadi SMP, nggak bisa. Karakter itu spiral, ada landasannya. Kalau sudah SMP, sudah SMA sudah jadi, Pak. Itu meluruskannya susah. Kalau anak sudah biasa disiplin, bisa gitu. Anak sejak kecil, apalagi sebelum sekolah sudah terbiasa tidak disiplin, tidak sayang teman, marah-marah, itu supaya tidak marah-marah di usia SMP itu susah. Maaf yang sayang sih, saya suka marah-marah gitu. Mungkin terbiasa marah-marah sejak kecil, suruh tidak marah-marah waktu SMA. Belajar akhlak, belajar karakter itu tidak bisa diakselerasi. Belajar jujur, belajar disiplin itu spiral. Bagaimana dia waktu TK-nya, waktu SD-nya, baru SMP-nya. Jadi kalau kita belajar nanti aja ke SMA, kalau pohon bambu sudah melengkung, sudah belok kiri, sudah belok kanan, nggak bisa lurus begitu. Bisa diluruskan tapi dengan keras, harus dibakar, ditempa baru pelan. Tapi kalau kita sejak kecil, anak sudah terbiasa sayang teman, sudah terbiasa jujur, disiplin, itu mudah nanti SMP. Yang kedua, saya ingin sampaikan, sebenarnya pendidikan karakter itu dipersiapkan sampai usia adik-adik. Jadi gini, kita jangan berpikir bahwa dan itu bagian seorang kayak arti seorang enggak gitu. Angkanya bisa seorang enggak, itu semua harus dilatih, itu dibiarkan. Kalau anak kita misalnya terbiasa tidak disiplin, ketika dia usia balik masih tidak disiplin, kan bahaya. Atau misalnya kalau anak akhlaknya tidak disiapkan secara baik sebelum akil balik, nanti belajarnya pas usia akil balik itu berbahaya. Bagi saya, pendidikan akhlak itu disiapkan sebelum akil balik, dan ketika di usia akil balik maka dia dicatat sama baik. Jadi sos akil balik bukan lagi belajar anak tapi belajar taubat. Pelajaran pelajaran taubat bukan pelajaran anak kan. Kita sama dari sana. Kira-kira begitu konsepnya. Nah semakin dini semakin bagus. Semakin muda usianya semakin mudah mengarahkan. Di sini Bapak sekalian, pendidikan karakter, pendidikan akhlak sangat keras, sangat kencang sekali di sini. Bagaimana cara pendidikan karakter di sini? Satu dengan model. Jadi guru di sini memodelkan. Contoh sederhana Bapak sekalian, guru itu di sini selalu mesti izin. Sampai mau ke WC, teman-teman, Ibu Ani izin ke WC. Masa Ibu guru izin ke nggak kebalik gitu. Sebenarnya bukan sedang izin, tapi sedang memodelkan bahwa kemana-mana izin.
ada yang sudah lama mungkin di sini sekolahnya, pasti anaknya banyak bahasa aneh di sini. Karena itulah apa namanya kekuatan kita, bagaimana membangun karakter anak dengan kekuatan bahasa. Salah satunya adalah dengan model yang dilakukan oleh guru. Guru akan mengatakan nyaman, apalagi izin, kata kelompok, apalagi bahasanya fokus, banyak. Ini kekuatan saya ada 36 paket ajaib. Bagus sekali kalau di sini nanti pas pulang masih aneh. Anak-anaknya itu, mama fokus. Apa maksudnya? Selesaikan masalah dengan bicara. Sudah sampai ke sana, ke rumah tuh sudah nyampe, sudah frekuensinya sampai ke rumah. Di saya banyak orang tua murid yang apa namanya, yang curhat lah ke guru-guru di sini. Suami saya katanya, pas saya lagi goreng bala-bala, suami saya ngambil, ketahuan sama anaknya, papa belum izin, apa maksudnya? Itu suami saya masih izin. Ternyata terbiasa di sekolah masih izin. Jangankan mengambil, meminjam saja izin. Jadi saya ingin menanamkan pada anak kita di sini, jangankan untuk korupsi, meminjam tanpa izin saja sudah berdosa. Aku waktu sini izin itu, pinjam izin, nanti pinjam hapus tanpa izin, biasanya tidak nyaman, belum izin, sensitif itu. Tapi saya kira itu penting, jangan supaya anak-anak itu peka dalam hak milik orang, makanya harus izin. Insya Allah saya nggak muluk-muluk tentang pemberantasan korupsi, gitu. Udah saya buat generasi yang jangankan korupsi, pinjam tanpa izin aja mereka akan merasa bersalah. Gitu. Itu poin tentang pendidikan karakter banyak. Pendidikan karakter itu di sini kayak apa namanya, makan di sini anak harus habis, makan secukupnya, take what to eat what to take. Di sini tuh makan harus secukupnya, kamu mengambil yang kira-kira habis. Nah, ketika kamu mengambil, kamu harus bertanggung jawab untuk habiskan. Jadi take what to eat what to take. Ini sudah menjadi kebiasaan kita di sekolah kami ini, mendingan nambah daripada nambah. Gak apa-apa nambah. Kalau nambah kecuali nambah lauk yang sudah dipotong-potong yang habis. Tapi kalau sayur, nasi itu boleh nambah. Itu jadi guru akan mengatakan ambil secukupnya dan sebagainya. Itu pendidikan karakter. Mohon maaf, mungkin bapak sekalian yang sudah pernah umroh gitu atau kehajatan lah, yang kehajatan itu, masya Allah, ngambil makan, semua diambil, yang dimakan aja, simpan kalau nggak habis. Kan sayang sekali kita buang-buang nasi. Itu sudah kayaknya nggak merasa bersalah gitu. Kita makan ngambil banyak, tapi nggak habis. Padahal masya Allah masih banyak orang yang butuh makan dan butuh makan di dunia ini. Nah, di sini insya Allah anak kita disiplin. Nah, ini lagi-lagi model dari banyak yang ingin saya sampaikan tentang pendidikan karakter, tapi insya Allah kali waktu. Bahasa baku dari rutin itu dari mulai kedatangan sampai ke pulang itu tadi ada kegiatan-kegiatan yang rutin kayak antri, terus kan mungkin kalau saya sekolah lagi mungkin kesal gitu nih kali mana harus antri. Mau masuk WC sudah antri, keluar WC harus antri, mau masuk ke keluar, dia anak biasa gitu begitu. Mungkin bapak sekali sudah baca artikel tentang betapa susahnya antri di Indonesia gitu kan. Jadi kita kan mana kita buat dari rutin tiap hari begitu. Maka insya Allah akan melahirkan generasi yang tertib, sebabkan mereka sudah terbiasa. Pendampingan penuh di sini guru itu bapak sekalian nggak boleh bawa handphone, boleh dari rumah bawa handphone datang ke sekolah dan video sudah disimpan di HP supaya mereka penuh mendampingi anak-anak. Jadi muridnya sedikit, maksimal 15 atau 17 lah, kan ada yang suka tidak hadir, 2 orang masih ketinggalan lah ya kan. Maksimal 15, guru simpan handphone di kantor, mereka fokus mendampingi. Bayangkan guru di sini bagus sekalian nggak ada istirahatnya. Kalau kita kan dulu setelah 10 kan kita istirahat gitu kan, ini nggak ada istirahatnya. Apa anak-anak nggak capek nggak ada istirahatnya? Saya jelaskan begini, misalnya anak itu kayak apa ya? Tuhan ciptakan untuk bergerak. Waktu kita istirahat setelah 10, apakah kita tiduran? Waktu istirahat kita malah lari-lari. Waktu kita istirahat, saya malah ke sungai, saya berenang, lari ke sawah. Apalagi itu waktu istirahat. Jadi saat fisik mereka nggak istirahat sebetulnya. Jadi di sini istirahatnya kapan? Anak-anak itu istirahatnya ketika snack,
ketika ngaji, ketika sholat duha, ketika sholat waktu istirahat. Kalau disuruh waktu jeda istirahat, betapa kacaunya nanti. Anak-anak lari ke sana, lompat ke sini tanpa pengawasan guru kan. Jadi sini istirahatnya digunakan ya ketika snack, ketika makan. Dan alhamdulillah mereka baik-baik saja. Mereka sehat. Dan saya kalau anak usia SD itu di rumah pun begitu. Dia kan nggak ada capeknya, oh ya pasti nanti kerjanya. Tapi kalau di sini anak capek ngantuk, suruh tidur nggak apa-apa. Memang kelelahan tidur, ada ruang tidur di sana, ada tempat tidur apalagi yang anak mereka dipersilahkan tidur. Kalau memang di servis butuh ngantuk, tidur nggak, jangan ngantuk nggak, tidur itu. Kasihan kita fitur, kalau ngantuk itu bisa kelelahan dan sebagainya. Jadi kita tidak memberikan istirahat seperti orang lain berbeza itu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. Yang kedua, guru bisa memantau semua kegiatan. Yang kedua, gurunya nggak ada istirahat. Jadi guru-guru di sini keluar masuk biasa kan. Ada yang buat sebulan, ada yang buat 2 minggu, ada yang buat seminggu, ada yang buat 3 hari, ada yang buat 1 hari, bahkan ada yang buat baru 2 jam udah kabur, ada yang bilang-bilang kayak gini sekolahnya capek saya. Dan biasa jadi guru-guru yang bertani luar biasa. Saya sangat mengapresiasi guru-guru di sini yang kayak mesin desa, tenang berat, tanya anak umum. Guru-guru di sini kan kalem-kalem ya, bicaranya pelan di kelas. Ada yang teriak-teriak, padahal itu masya Allah, tenaganya energi luar biasa. Capek. Kayak panik itu udah pulang baru. Udah pulang baru. Padahal kalau lihat guru-guru di sini kan itu mesin desa itu kan lama panas ya. Kalau sudah panas itu susah dibendung. Kira-kira begitu. Pemahaman guru di sini udah bikin anak kita. Baik. Kemudian itu karakternya. Yang ketiga adalah sehat. Tujuan pendidikan itu 1 beriman bertakwa, 2 berkarakter, 3 sehat. Ini bukan barang baru sebenarnya. Di undang-undang Sisdiknas juga ada bahwa tujuan pendidikan dalam undang-undang Sisdiknas itu beriman dan bertakwa, 2 berakhlak, 3 sehat. Nah sehat ini diabaikan banyak sekolah sekali. Mereka tidak secara serius menanamkan bahwa sehat itu bagian dari pelajaran yang disampaikan karena kebiasaan yang diberikan kepada anak dan perilaku itu harus dididik sejak dini. Dan kita insya Allah sehat itu dibagi 2, ada sehat fisik, ada sehat mental. Kalau sehat fisik, pertama lingkungan harus bersih. Di sini insya Allah WC bersih, lingkungan bersih insya Allah. Saya akan marah kalau ada WC kotor, tapi alhamdulillah WC bersih. Baik dibersihkan oleh guru, oleh anak-anak juga. Saya nggak punya OB ya, ada di rumah sakit kita nggak punya OB, ada juga di rumah sakit 3 orang itu sesekali bantu bersih-bersih. Tapi yang dominan bersihkan adalah anak. Selain pendidikan karakter juga perlu lingkungan supaya lingkungan bersih. Sehat secara fisik adalah lingkungan secara sehat. Yang kedua, yang makan juga harus sehat. Kita sudah tahu ya, anak kita di sini makannya nasi merah. Kemudian saya sampaikan makannya nasi merah, rendah gula, rendah garam, sedikit minyak, ada minyak sesekali. Gulanya juga kalau pakai gulanya gula aren. Apalagi misalkan mungkin kalau ibu makan di sini kayaknya nggak asin gitu, memang sengaja supaya tidak banyak asin. Supaya yang kurang, tahu kan banyak kan nanti naik bu. Di kecil-kecil sudah kasihan kalau udah terbiasa asin nanti kurang dikit, makin lama makin senang asin banget. Di sini ya saya dapat ilmu ini dari bukan saya yang tahu, saya ikut pelatihan dulu sama istri di Jakarta 3 hari untuk sehat di sekolah itu saya pelatihan di Jakarta 3 hari 3 malam di cuci obat. Yang bagus itu buah itu bukan dilihat dari jenis buahnya tapi dilihat warnanya. Jadi kalau kita punya 3 macam buah tapi warnanya sama, itu bukan nggak bagus ya, tidak memenuhi unsur nutrisi yang dibutuhkan itu kata dokter. Terus saya pelatihan cari 3 warna, bukan 3 jenis warna yang berbeda. Kemudian saya diajarkan cara motongnya, cara masaknya, pokoknya rumus-rumusnya ada, cara nyucinya bagaimana. Alat masak yang bagus itu adalah sambi kata dokter. Nomor 1 kalau punya di dapur itu jangan pakai macam-macam, pakai keramik yang bahan dari tembikar kata dokter itu paling bagus. Yang kedua, Chinese apa kaca nih? Ubi
Ubi yang bagus itu kata dokter, saya katakan berdua. Satu keramik yang paling bagus, yang kedua kaca, yang ketiga stainless. Itu yang itu mahal semua. Yang paling pakai stainless. Kalau bisa, kalau tidak pakai keramik, pakai kaca. Kata dokter, ada reaksi alat masak dengan mana bereaksi, ada reaksi kimia. Yang bagus tuh reaksi kimia dengan tanah, itu sehat. Makanya kalau anak autis itu nggak boleh pakai masak biasa, harus pakai stainless. Ya, sedikit pun makanan itu reaksinya rasa kotoran sampah ya, karena autis itu sedikit saja makanan yang beda itu efeknya terasa kenapa? Tapi kalau orang dewasa atau normal jadi orang reguler itu tidak terasa jangka pendek kerja macam. Tapi kalau yang anak yang spesial, yang autis langsung pagi makan ini 1 jam berikutnya dari gerakan dan bicara sampai berperintah. Jadi yang pertama makan sehat, makan secara fisik, makan sehat. Yang kedua adalah pembelajaran. Di sini Bapak Ibu sekalian belajar nih, guru-guru di sini hanya bukunya sama maksimal sama itu 15 menit. Ya kan sekalian kenapa? Jadi saya panjang, saya materi ini bisa sampai 3 jam lagi dari ini. Jadi gitu sekali. Anak itu fitrahnya bergerak. Semua anak itu dia bergerak. Pas orang punya turun kali itu. Semua anak begitu. Fitrahnya semua bergerak. Mereka itu belajar dengan bergerak. Mereka ingin tahu. Nah, kita sampai usia TK pun begitu. Ketika anak SD kelas 1, kelas 2 lulus muatan itu bukan nakal, itu fitrah. Memang fitrah itu bergerak. Bayangkan, dia suruh duduk 4 jam, 5 jam sehari untuk memperhatikan berbicara tentang fokus anak untuk ibu-ibu ini. Jadi kan ibu sedang memberikan perhatian penuh sama saya ketika saya berbicara. Itu butuh energi yang berat, butuh kekuatan fisik yang banyak, butuh energi yang banyak. Semakin rendah usia, semakin sedikit rendah fokusnya. Lihat rumusnya itu 2 kali usia plus 1. Kalau anak usia 7 tahun, tentang fokusnya itu teorinya 7 kali 2 14 tambah 1 15 menit. Jadi fokus kalian, kalau anak kita usia 7 tahun SD kelas 1, nanti dia punya kekuatan fokus hanya 15 menit. Lebih dari 15 menit pasti sudah ujian asal. Nah, itu bukan nakal, itu fitrah, karena memang dia segitu fitrahnya, kekuatan fokusnya segitu. Bayangkan kalau pelajaran matematika saja usaha kursi dakep dia, mungkin matanya memperhatikan tapi pikirannya guru bisa mengatakan diam, perhatikan bapak bicara, tangannya begini. Anak kelihatan melotot begitu, belum tentu itu pikirannya menerima materi. Kapan awas itu sama dengan apa ini? Membelenggu pikiran. Kita memenjara membelenggu pikiran. Maka belajar yang bagus pada anak usia SD ya tidak sama. Tapi di sini pakai pendekatan konstruktivistik. Kalau dari belajarnya saya pakai 4 atau 5 pendekatan. Pertama project based learning, kedua problem based learning, discovery, inquiry, sama problem solving. Itu semua tidak ceramah-ceramah. 15 menit di awal saja namanya pijakan awal. Kita dulu menyampaikan pijakan awal 15 menit. Nah, 15 menit masih dalam fokus kekuatan fokus anak. Nah, udah 15 menit bikin project. Matematika misalnya, anak belajar matematika di bilangan 1 sampai 50. Kalau dulu kan kita bikin angka 1 baris cuma sampai 1000 halaman di ruang kaji kan, kesalahan gitu. Kalau di kita itu belajar, tapi anak bikin apa namanya, bikin pelan tangga, bikin proyek kan. Guru di sini ada aja idenya bikin proyek setiap pembelajaran. Dan nanti setiap semester nanti saya akan buat pameran nanti kemarin menceritakan itu proyek-proyek pelajaran hasil anak kita. Fungsinya apa? Tadi agar anak dapat banyak dari pengetahuannya, bukan hanya pengetahuan yang sifatnya hasil kelihatan dan mendengar, tapi secara teori kalau semua indah dipakai ketika belajar maka daya simpannya kuat. Kan kalau hanya mendengarkan ceramah itu kan yang hanya kita menggunakan telinga. Tapi kalau pakai proyek misalnya, proyek di situ ada visi, anak melihat, guru bicara mendengar, anak memegang, kemudian anak juga melakukan apa, semua indahnya terlibat dan itu disimpan di memori yang terlibat.
Karena di sini pakai project gitu filosofi ini. Yang ketiga, bayangkan sekalian, waktu kita dulu itu belajar, mungkin usia 40 tahun ke atas ya, saya 50 tahun. Mejanya gini pun aja. Ingat kan? Belajarnya tata itu mejanya ada rata, Bu. Nah, itu tau nggak maksudnya apa fungsinya? Kenapa aja? Biar panas saja, biar estetis ini. Enggak, itu ada manfaatnya. Supaya ketika duduk sidang tegak lurus. Kelas 1 masih tegak lurus, dan pendek. Kelas 2 naik, kelas itu kan kalau ininya nanjak terus dia akan tegak lurus. Punggungnya akan tegak lurus. Sekarang semua sekolah rata begini mejanya. Pembelajarannya konvensional atau klasikal. Ngerak, nulis, matikan, sidakal. Kelas 1 masih lurus duduknya. Kalau sidakal lurus, kelas 2 masih agak bongkok dikit. Mengkali anak SD itu jauh tuh. Orang lanjutnya kayak khusus ngatung kan ya. Sama Bu, anak kita duduk sidakal. Kelas 1 masih lurus, udah pendek. Kelas 2 udah mulai bongkok. Kelas 6 lulus SD bongkok udah mulai kali. Coba tinggal. Sudah tahu Indonesia kebaran bongkok. Ingin tahu? Karena biasa sidakal sehari genap jam. Bayang, itu bahaya padahal. Di Cina sekarang ada meja kayak gini khusus Bu. Ayah bilang, ayah penahan dada, pernah lihat ya di TikTok itu, lewat di TikTok itu di IG ada meja, ada penahan dada di Cina, ada waktu ekstrim Bu. Di dia tabung sini sampai kabar di Cina ini dia lihat supaya nanti duduknya kita. Di Cina saya lihat saya lagi scroll TikTok ada, masya Allah ini ekstrim gitu. Di Cina itu akan bisa kasih banyak drill di latihan, makanya duduknya harus tegak karena kalau punya bobok kan bahaya. Semua pelajaran lewat belakang. Kalau anak kita udah bobok dari kecil, makanya siasatnya bagaimana? Siasatnya pertama kalau mau duduk ibu kalau di sekolah ya, kalau ibu guru di sekolah, kalau banyak duduknya ini yang bisa turun naik mejanya Bu. Ada harganya 1.600.000, 500-700 ribu mungkin turun naik. Yang bisa turun naik di adjust idenya sesuai dengan tinggi badan. Ada di informasi juga 600 ada. Yang kalau mau banyak duduk belajarnya kayak itu biar anak kalau duduk sedangkan tetap tegak begitu. Tapi kalau kayak saya sekolahnya pakai meja ini, belajarnya yang dinamis, jangan duduk terus atau pakai proyek. Makanya di kita dari pagi sampai tua anak gak banyak duduk, sedikit duduk. Bahkan duduk di lantai, lapang, bikin proyek gitu, sedikit. Kalau duduk maksimal 15 menit mendengarkan ceramah, sisanya harus berpikir supaya sehat secara fisik. Yang ini banyak orang tidak paham kenapa tidak boleh banyak duduk dengan begitu. Sehat secara fisik dengan makanan dan dengan kegiatan yang banyak bergerak sesuai dengan kita. Kemudian sehat secara mental. Bapak sekalian, kalau masuk kelas atau ngobrol sama guru-guru di sini ya pelan-pelan dia bicaranya. Ini semua guru kan dilatih. Ada yang nadanya lah itu langsung dipanggil. Di sini guru harus nadanya loh. Semua bicara di sini guru-guru itu sekali-kali nanti simulasi ambil laporan 2-3 hewasan aja. Teorinya begini. Anak kita bicara dengan lawan bicara sesuai saja, sesuai dengan kalian cukup dengan suara do dan sudah do jangan re ini apalagi lah begitu. Kalau ada ya kenapa ngapain harus keras-keras? Suara keras itu mengganggu, berisik, bahkan ya nanti orangnya tidak nyaman. Maaf ya mungkin kita punya pengalaman ya Bu. Perhatikan, teriak-teriak. Itu kan cari perhatian dia, guru itu ya. Biar dia diperhatikan sama gurunya, dia bicara keras. Kan tidak sehat secara mental, tidak enggak. Maka guru di sini bicara itu SOP di sini guru harus ada nada agak tinggi dikit, pasti diingatkan sama kepala sekolah, sama guru yang lain turunkan nadanya. Yang kedua, guru di sini insya Allah tidak pernah marah, nggak ada yang marah. Ada yang marah. Saya mungkin guru baru nih untuk bercerita. Saya di sini ada butikanya, bukannya butika, saya butika. Butika itu aja di kelas, di situ ada spesialnya Down syndrome, tapi gerakannya
tidak terkontrol. Kemudian si kakinya itu nggak sengaja nendang kebutikan di sini. Butikan dikasih makan, ucap nendang itu, sakit butikan. Ketika ketendang sama anak yang spesial itu, apa yang diekspresi butikan? Saya tahu itu setelah beres sekolah diceritakan, saya dengarkan. Teman-teman izin, Butika izin nangis, Butika sakit. Nangis, sakit. Nangis, sakit. Sudah agak kayak kita biasa aja, izin nangis, nangis ibu izin, Butika izin nangis, nahan sakit ya. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada ekspresi apalagi respon fisik. Itu pertama tidak sengaja, kedua ekspresinya bukan kesalahan, dan dia bagus kontrol emosi. Dan itu SOP guru sih sebelum nggak boleh marah, penting sekali itu. Anak happy, bukan bahagia, anak senang. Cuma kalau di rumah marah-marah pasti pengen cepat sekolah, ya pasti. Karena di guru di sini SOP-nya nggak boleh marah. Apapun kegiatannya, ketika anak berbuat salah sekalipun nggak ada dimarahi, karena dia sedang belajar di sini. Sederhana nih. Mama sebagai seorang muslim, anak kecil tidak sholat dosa tidak. Salah tak tidak sholat? Salah. Tapi kalau anak kecil dosa tidak? Tidak. Ya Allah memaafkan. Perbuatan yang dilarang saja ketika itu pada anak kecil Allah tidak marah. Atau begini, ketika Nabi sujudkan Hasan Husain bermain di pundaknya itu kan tidak bagus ya. Tapi kan Nabi tidak marah. Artinya apa ya anak itu? Masa jatuhin gelas kemananya setengah, kan gak sengaja anak kecil. Orang tidak sholat yang dimaafkan, muragil video disuruh alam dasar gak boleh marah gitu. Nah di sini guru seperti itu SOP supaya anak kalau anak bahagia, otaknya bahagia, dia akan mudah menyerap informasi. Jadi ketika otaknya rileks, tenang, bahagia, informasi itu mudah sampai. Tetapi sebaliknya ketika anak tertekan, stres, dalam keadaan cemas, itu informasi itu tidak mudah sampai, bahkan cenderung gitu. Jadi ini contoh, ketika ada anak tantrum, guru akan mengatakan butuh tenang, silakan tenang. Pasti pernah dengar ibu guru jalan gitu. Ibu, anak lagi marah-marah, ibu nasihatin percuma. Habis kita ini gitu. Gak masuk orang lagi emosi. Sama suami lagi marah, ibu ngomel-ngomel, nasihatin suami atau suami ibu tidak zaman suami tidak zaman suami sini, dinasihatin lagi marah kan? Efektif. Butuh tenang. Mungkin nanti diingatkan sama anaknya, mama butuh tenang, silakan mama tenang dulu. Jadi keadaan marah, gerakan itu bisa menghambat. Jadi pastikan anak itu happy, dia tidak dalam keadaan stres, tidak tertekan, akan mudah menyerap informasi. Kalau di sekolah mudah belajar. Kalau di sini kan guru-guru sudah biasa, ada anak tantrum butuh tenang, silakan. Mau nangis dulu, bicara dulu. Mau nangis dulu, dan nangisnya udah bicara. Kan bagus itu SOP di sini begitu. Sudah pasti mau. Poin pentingnya apa? Bahwa keadaan tidak emosi, tidak ada sedang marah-marah, anak akan belajar. Nah dulu berikutnya adalah tadi saya dia satu yang diintegrasikan itu satu iman takwa, dua akhlak, yang ketiga cerdas. Nah yang cerdas ini bagi sekalian, saya bukan berarti fokus ke karakter mengabaikan anak kecerdasan. Bayangkan tadi anak-anak luar biasa kan, saya tuh bahasa Inggris bagus tuh Bu. Salah satu yang susah belajar lagu tadi, lagu itu abaikan lah isinya apa gitu. Tapi lebih pada pertama membangun rasa percaya diri pada anak, yang kedua pronunciation, vocabulary-nya. Itu lagu yang tadi sulit. Kenapa? Karena intonasinya cepat. Jangankan yang cepat, kita yang lambat itu susah ngapalin bahasa Inggris. Ini anak bagus. Prononya bagus, vocabulary-nya bagus, pelafalannya bagus, padahal itu cepat lagi.
Jadi gini, walaupun kita fokus pada pendidikan karakter, bahwa kita sangat mengutamakan pendidikan karakter, bukan berarti mengabaikan akademik. Akademik kita buat serius. Bapak sekalian, kalau ingin tahu, guru-guru di sini tiap hari Sabtu bikin lesson plan. Namanya lesson plan. Saya buat berbeda karena memang kalau lihat versi kita udah diganti terus. Jadi saya buat versi yang lebih keren, kesehatan. Kali aja lah saya selalu lebih keren. Dari dulu kan ganti ada PPP dulu aja apalagi. Nah sekarang saya tetap istiqomah lesson plan. Lesson plan itu cara buatnya tidak sekali dari mulai CP pemerintahan, tapi saya tambahkan lebih dari CP. Jadi mungkin Bapak sekalian sih nggak jadi guru ya, saya sedikit menerangkan teorinya. Kan pemerintah buat CP pembelajaran. CP itu kalau di sekolah kami diberi dalam menjadi 4 aspek. 1 fakta, 2 konsep, 3 prinsip usul. Faktanya apa, konsepnya apa, prinsipnya apa. Kalau ilmu itu kan 4 hal itu. Ilmu itu ada faktanya, ada konsepnya, ada prinsip, ada prosedur. Ada prosedur kalau tidak ada, tidak. Jadi CP versi pemerintah saya buat menjadi 4 aspek, 1 konsep, 1 fakta, 2 konsep, 3 prinsip, 4 prosedur. Dari CP pemerintah kita tambahkan di lesson plan itu akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran dan akan diucapkan berulang-ulang ketika guru mengajar. Makanya guru di sini akan kelihatan tidak berhenti ngomong terus. Itu yang diomongkan itu namanya FKPP, kata konsep prinsip prosedur. Jadi ibu akan kaget di sini yang mungkin tidak ada orang tua lama ya. Orang tua lama itu suka ada musim ujian. Nanya, Bu, besok anak ulangan belajar apa yang dihafalkan? Jawaban guru di sini, tidur yang cukup saja, istirahat yang cukup, anak-anak biarkan aja gitu. Jadi pasti anak saya bisa nggak nanti ulangan, nggak kelihatan belajar di rumah. Ibu, anak-anak itu udah maksimal belajar di sini. Bayangkan aku dari pagi sampai sore belajar, datang kamu belajar itu nanti ramah. Ya, udah aja di rumah Mbak, happy aja dengan orang tua, baik. Di sekolah itu selalu maksimal. Anak-anak walaupun mereka tidak belajar di rumah, mereka itu benar informasi apa yang disampaikan dan ulangannya bagus-bagus. Jadi saya di sini harap punya maaf kontrol. Kemarin ada anak yang nilainya sesuai nilainya 5 kemarin tiap almarhum meninggal. Kalau kita datang ke sini nilainya persis hasil. Memang saya tidak memberi guru-guru yang mungkin harus dipanggil dulu orang yang gimana. Jadi nilai di sini bukan nilai katrolan, nggak ada nilai. Jadi anak-anakku nanti kalau dapat nilai ulangan di sini di SD, itu nilainya nilai asli gitu ada, bukan nilai katrolan. Jadi walaupun kita sekolahnya kayak karakter, kayak belajarnya kayak di banyak latihan, banyak LKS, enggak di sini kan nggak pakai LKS atau buku. Tapi aku bisa karena belajarnya tadi pakai pendekatan visualisasi, pakai proyek, pakai program bisnis. Jadi walaupun kami serius menangkan, tapi kami tidak main-main dengan pendidikan akademik itu. Guru di sini nggak pakai buku paket, nggak pakai LKS. Kami nggak beli LKS, nggak beli buku paket. Dari mana bahan ajarnya? Yang ngaji itu inspirasi. Sekarang banyak ibu. Jadi kalau buku paket, itu hanya 1 buku kan kita transfer itu buku untuk yang paling benar dan tidak kaya pengetahuan anak. Jadi kita pakai banyak sumber. Dibuat tiap hari Sabtu. Nanti apa itu saya periksa. Minggu itu udah apa berarti ini. Saya kemudian baru saya yang terakhir adalah essential life skill. Jadi anak-anak kita itu tidak hanya cukup dengan pintar secara akademik, tapi juga dia punya kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa itu apa? Kemampuan berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, negosiasi, percaya diri, pemaaf, sayang teman. Itu hal yang penting di kemudian hari anak butuhkan. Bayangkan banyak orang pintar nggak bisa negosiasi, atau anak pintar tapi nggak bisa mempresentasikan apa yang dia tahu, kan sayang sekali. Atau anak pintar tapi introvert, pernah main di rumah, nggak tahu sepintar-pintarnya anak kalau dia tidak punya kemampuan, keterampilan soft skill kayak mengekspresikan perasaannya, mendengar omongan, menyerap informasi, reseptif lebih. Ini kan perlu dilatih. Nanti kita ini diperhatikan sekali. Karena itu nanti guru suka ngomong gini, bicara bergantian.
benar yang bicara itu sedang kalian reseptif. Ketika orang lain bicara kita mendengarkan, ketika orang lain bicara kita harus menghormati dengan memperhatikan. Itu keterampilan ada bahasa. Di sini ada namanya confident talk. Acara confident talk itu nanti setiap anak akan kebagian tampil di depan anaknya untuk bicarakan apa yang dia baca, apa pengalamannya kemarin main apa dia sampaikan di depan teman-temannya. Semua anak akan kebagian confident talk. Waktu berapa menit confident talk? 10 sampai 15 menit. Itu melatih anak supaya percaya diri. Kemudian selesaikan masalah dengan bicara. Ketika ada masalah dengan anak, guru tidak intervensi langsung, tidak. Pasti masalahnya apa, ceritakan di mana, apa yang terjadi. Itu guru yang anak yang harus menyelesaikan masalah. Itu keterampilan apa bos? Jadi anak harus mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan usianya dari sejak dini. Bayangkan kalau setiap ada masalah kita sebagai orang tua turun tangan, apakah kita akan terus mendampingi anak sampai usia dewasa? Tidak. Dia harus survive di mana dia berada, biarpun dia jauh dengan kita sebagai orang tua. Dan itu tidak datang dengan sendiri, itu harus dilatih. Namun enak, berbis, tombol panasan, tombol yang tetap motor, protektif sekali orang tua itu. Kasihan sekali anak kita. Pasti dia akan kena, jangan kenapa dia kena angin sedikit aja oleh gitu. Lagi sekarang khas sekali hidup ini, karena kita survive, harus tangguh, harus percaya diri, harus berani, harus tahan beban, kuat mental gitu kan. Itu harus disiapkan dari sekarang. Nggak bisa nanti mungkin kayak ke pesantren itu udah SMA, udah mungkin maaf ya. Ada orang tua yang menitipkan anak usia SMP, tahunya di sana kena perebut makanan habis, nangis, bondong, merumput, dia menarik diri. Mentalnya ada banyak kasus seperti itu kan, karena dia sejak karena orang tuanya sangat protektif. Ketika ada apa-apa langsung mana panggil sama mama, nanti dimana sama mama, langsung semua selesai sama mama urusan. Ketika dia SMP dia lepas agak jauh dari orang tua, ada masalah mama nggak ada, menarik diri, guru pendiam jadinya. Banyak kasus seperti itu karena orang tua tidak melatih sejak dini anak supaya survive. Apakah anak kita harus dilayani terus sampai usia nanti usia menikah, sampai menikah nanti kalau bapak itu masak sampai itu mama ada banyak kasus seperti itu, udah menikah masih telepon mamanya, yuk tunggu aja rasanya gitu, karena dia tidak disiapkan. Dan itu harus dipersiapkan sejak dini itu namanya keterampilan. Jadi mohon maaf, ini saya harus namanya ya teman-teman. Tapi sekali ada yang keluar bagus sembari karena guru SOP-nya begitu, jangan langsung tangani anak izin dulu. Kalaupun harus 2 lama nggak bisa, guru akan mengatakan butuh bantuan. Itu SOP nanti, jangan langsung ambil bantu. Selesai masalah, tapi masa berikutnya datang, anak tidak mandiri. Yang masalah saya itu selesai, anak bukan sepatunya selesai masalah, tapi kan itu hanya bagi kita selesai, bagi anak tidak selesai itu masalah. Dia hilang kesempatan mandiri, dia hilang kesempatan. Jadi kira-kira betul belajar di Al Ghazali itu sedetail itu. Anak-anak dititipkan di sini bukan hanya anak yang pintar secara kognisi, buat anak-anak kita harus sehat, bukan anak kita harus bahagia, tetapi juga anak-anak harus punya keterampilan yang nanti yang suatu saat dia butuhkan di kemudian hari yang mungkin saat ini belum kelihatan dia butuh, tapi itu suatu saat mereka akan jauh dari kita, mereka akan mungkin menikah dengan orang lain, dia jauh dari orang tua, dia harus mandiri dalam keadaan seperti apa, situasi seperti apa kita tidak tahu, tapi kita harus siapkan sejak sekarang, sejak dini agar anak kita bisa survive, berinteraksi, bersosialisasi dan tidak selalu dalam keadaan. Saya kira itu mungkin bagus sekalian pengantar dari saya. Nanti apa yang saya sampaikan mungkin nanti akan dialami bagus sekalian nanti ada simulasi di kelas bersama istri saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf tidak ada tanya jawab. Terima kasih atas